أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخواتي أعزني الله وإياكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan kepada kita semuanya, sehingga pada pagi hari ini, siang hari ini, kita bisa melanjutkan kembali kajian kita, kajian rutin dengan keadaan sehat wal afiyah. Ibu-ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah membaca tata cara mengatasi seseorang yang terkena mas atau al-massu, bahasa Indonesianya kesurupan. Tentunya kesurupan ini ditandai dengan bermacam-macam tanda, seperti halnya ayan, keram, dan seterusnya, seperti yang dijelaskan oleh para ulama. Kemudian cara mengobatinya yaitu dengan membacakan ayat-ayat ruqyah, dan tidak ada salahnya menggunakan cara atau pengobatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah dijelaskan dalam hadis-hadis yang sahih, seperti halnya al-asal, madu, kemudian zaitun atau zaitun yang sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'anul Karim atas keberkahannya. Demikian juga dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Kemudian tidak ada salahnya juga dibarengin dengan berbekam, karena itu juga pengobatan Islami yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Jibril alaihi salam berwasiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar senantiasa memerintahkan umatnya untuk berbekam. Demikian juga di sana ada at-talbinah yang memang hadisnya, subhanallah, hadis yang baru saya jumpai bahwasanya talbinah itu termasuk pengobatan. Di dalam hadis yang sahih, berobatlah kamu dengan talbinah, karena sesungguhnya talbinah itu bisa menghilangkan stres, kesedihan,
Dan biasanya penyakit yang dirasakan oleh orang-orang yang terkena al-mas, gangguan jin, syaitan, itu biasanya adalah kesedihan, stres, yang lainnya. Ya, at-talbinah saya sudah tanyakan ke sebagian masyayikh yang ada di Qatar, itu semacam syurbah atau sop. Ya. Bahkan saya bilang ini di dalam hadis ada ini talbinah. Apa itu? Ada yang jawab seperti tom yam. Ya, seperti tom yam. Syurbahnya orang Arab nggak tahu saya. Kurang tahu ya. Jadi seperti itu kan, tapi dicampur ya tepung. Saya juga nggak kebayang kalau syurbah kok dicampur tepung, ya. Mungkin sejenis adas, ya, hampir mirip dengan adas. Kemudian ini ada di dalam hadis Rasulullah SAW. Kemudian al-udul hindi, ya. Di sana ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, "Alaikum bihadzal udul hindi, fa inna fihi sab'atu ashfiyatin." Kamu harus memakai udul hindi. Ud al-hindi, ya, ud itu yaud, pewangi, ya. Ud itu macam wangi-wangian, ud al-hindi, karena di dalamnya terdapat 7 obat. Kemudian para ulama juga menganjurkan, seperti halnya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitab Tibbun Nabawi, beliau menjelaskan bahwasanya obat yang paling mujarab juga yang ditinggalkan sebagian kaum muslimin, yaitu al-milh. Apa itu al-milh? Pemilh kemarin Bu? Ya, garam. Al-milh. Kemudian wasana al-makki, wa rauqu sidr, dan sidr, daun bidara, dan yang lainnya yang dijelaskan dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, berikutnya yang dijelaskan oleh para ulama yang harus kita baca, dan tentunya ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, saya tidak menganjurkan ibu-ibu sekalian atau yang lainnya untuk menjadi tukang ruqyah. Nah, ini belajar di sini bukan untuk nanti habis itu langsung ayo dikumpulkan orang kemudian sini saya ruqyah. Seperti itu tidak diperbolehkan. Seorang mukmin itu sebaiknya dia itu menjauhi dari musuh, bukan cari musuh. Tidak diperbolehkan, ya. Di sini nanti maksudnya apa? Yang pertama adalah syariat Islam itu sempurna. Ini harus kita fahami benar-benar. Syariat Islam itu sempurna sampai macam-macam pengobatan, baik itu caranya atau bagaimana menindaklanjutinya, itu sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, walaupun dengan kalimat-kalimat yang umum. Ya, jadi intinya adalah bahwasanya Islam itu sempurna. Subhanallah. Pengobatan-pengobatan pun sudah dijelaskan sedemikian detailnya, ya. Jadi tidak perlu ditambah-tambah lagi. Semakin kita beriman dengan ini, karena ini ada kaitannya dengan tauhid. Kemudian yang berikutnya, yang faedah juga ibu sekalian, yang harus saya sampaikan di sini, bahwasanya setiap manusia, ya, setiap manusia itu pasti suatu saat dia nanti akan mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan bagaimanakah menyingkapinya, kita harus tahu, ya. Dan bagaimana kalau pengen mencari obatnya, kita pun harus tahu. Dan Islamlah solusinya. Syariat Islam sudah menjelaskannya. Nah, berikutnya ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau sudah kita bacakan ayat-ayat ruqyah atau doa-doa ruqyah, doa-doa yang memang di dalamnya mengandung kalimat-kalimat permohonan agar terlindung dari gangguan-gangguan syaitan, kalau kita sudah bacakan, itu reaksinya orang yang di ruqyah atau dibacakan ayat-ayat ruqyah itu ada 3.
reaksinya. Yang pertama yang dijelaskan oleh para ulama, ayam sari al-maridu mubasyaratan, yaitu langsung melakukan perlawanan. Nah, kalau ibu lihat di YouTube, lagi rame-rame sekarang ini yang pernah belajar ilmu silat langsung ya mengeluarkan ajiannya, yang mengeluarkan jurusnya, ya. Seperti itu, langsung bergerak. Ya, karena jinnya tidak tahan dan dia merasa karena terbiasa untuk melawan, dan tidaklah seseorang itu belajar ilmu-ilmu yang tidak benar seperti itu kecuali untuk melawan musuhnya. Melawan musuhnya siapa? Ya. Untuk melawan musuhnya atau penjagaan diri kata mereka, dan syaratnya harus marah. Nah, padahal Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW memberitahu kita bahwasannya al-ghadabu minasy syaitan. Marah itu datangnya dari syaitan. Ini malah cari marah. Nah, seperti itu. Jadi orang yang ini di ruqyah itu biasanya reaksinya dia melawan. Fayasrakhul jan, berteriak jinnya, karena kepanasan. Wa yatakallamu ala lisanihi, dan berbicara dengan wasilah perantaraan lisannya orang yang sedang sakit. Nah, itu biasanya ngomong dia. Nah, wa hinaha tukhatibuhu bila tawassu'in mufarratin ala hasbi halatil masru' bima yadhharu ladaika aw arafta anhu. Nah, ini kalau memang seperti itu, dia ngajak ngomong biasanya keras, dengan suara keras, maka diajak berbicara ala kadarnya saja, sesuai kebutuhan. Jangan diajak ngobrol seperti yang di TV-TV sekarang ini, malah dicarikan di situ, malah diajak ngobrol. Padahal benarnya satu, banyak bohongnya. Ada sebagian memang ngomong menasehati, ada yang menasehati, ya. Tapi banyak bohongnya. Tugasnya syaitan menakut-nakuti manusia dan menjerumuskan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fa in kanat as-sihru ta'muruhu bi an yastafrigha as-sihra, ya. In kana dakhiliyan. Kalau seandainya, nah ini biar tidak merepotkan orang lain, alhamdulillah ini kayak ini semuanya tahu semuanya, terus berani, masya Allah, ya. Kalau seandainya dia terkena sihir, maka perintahlah agar segera dikeluarkan dengan cara dimuntahkan. Istifragh itu bisa diartikan dimuntahkan, ya, dimuntahkan. Istifragh in kana dakhiliyan, seandainya itu datangnya sihir itu dari dalam. Maksudnya apa? Sihir yang datangnya dari minuman, nah itu ya, dari minuman, kemudian makanan, kemudian ya dari hal-hal yang dimasukkan ke dalam mulut atau dimasukkan ke dalam tubuh. Kalau dulu, masa dulu yang pernah saya ketahui, yaitu gotri, tahu gotri? Nah, gotri yang sudah dirajah, diisi, dimasukkan, itu bahaya itu. Keluarnya harus melalui muntah atau yang lainnya, harus dikeluarin, benar-benar dikeluarkan. Atau melalui minuman yang sudah nempel di daging, ya, atau yang berada di perut atau yang lainnya, itu dikeluarkan. Nah, ini tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Ini adalah tajribah atau contoh atau yang pernah dicoba oleh para ulama. Jadi kalau seperti itu, berarti kalau memang dari minuman, nas'alullah salamah wal afiyah wa akramanallahu wa iyyakum, ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ada sebagian minuman
dengan ini masyhur sekali dengan dalih-dalih ilmu mahabbah, yaitu dengan meletakkan darah haid di air kemudian diminumkan kepada orang yang dia sukai atau yang disasar, ya, yang jadi tujuan yang jadi tujuan untuk sihrul mahabbah, agar dia cinta kepada perempuan dan yang lainnya. Maka seperti itu jalannya atau salah satu caranya yaitu dengan dimuntahkan, ya, dimuntahkan. Kalau dari dalam, dari minuman, racun pun bisa, ya, racun pun bisa. Racun itu bisa diruqyah kemudian suruh muntah, atau memang kalau memang racun secara zahir langsung dimuntahkan seperti itu. Kemudian wa in kana kharijiyan, kalau seandainya sihirnya itu di luar, di luar, ta'muruhu bi an yukhbiruka bika makanih, engkau memerintahkan jin tersebut untuk memberitahukan tempatnya. Ini yang kemarin ditanyakan, bagaimana bisa tahu Ustaz? Di ruqyah itu nanti dia akan berbicara. Nah sekarang kalau memang ini benar-benar syarat atau bukhul, atau ada hal-hal yang di luar yang ditimbun atau ditempelkan di suatu tempat, maka tunjukkanlah sekarang, ya, dengan yang tegas, jangan malah takut. Ya, kalau takut bahaya, ya, takut malah ini kelihatan keimanannya tidak ini mantap, itu malah terkena nanti malahan, ya. Tegas. Kemudian walahum fi dzalika muraghatun wa kizbun katsir, dan harus wa khida'un, dan harus diketahui bahwasannya syaitan, jin itu banyak sekali bohongnya dan banyak menipu. Jadi jangan langsung dipercaya, ya. Fakun minhum ala hadzarin tam fa idza arafta makanah, dan selalu perhatian dan hati-hati, sangat super hati-hati, ya, ketika menghadapi jin yang seperti itu, yang mau memberitahu harus hati-hati, ya, jangan sampai dikerjain, ya. Itu termasuk caranya syaitan agar dia tidak diruqyah juga, tidak dibacakan ayat-ayat Al-Quran, ya. Ini diajak muter-muter, diajak jalan-jalan, padahal dia itu bohong, ya. Maka kalau sudah mengetahui tempatnya, dan ini banyak sekali kejadian bahwasanya kalau sudah lumpuh dan sudah takhluk dan sudah takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan memberitahu tempatnya. Nah, kalau sudah diberitahu tempatnya, oh di sini dibuka tuh, kadang-kadang disuruh membuka atau disuruh mengangkat mengambil dari dasar tanah, biasanya dari bawah tanah, biasanya itu akan muncul. Dan kalau sudah diketahui, maka apa yang dilakukan? Wa atlafahu bihadzarin musta'inan billahi azza wa jalla, kemudian, ya, dihancurkan. Nah, kalau bentuknya itu bentuk hewan, ya, bentuk hewan itu biasanya ada barang-barang yang diletakkan di dalam hewan tersebut. Ya, biasanya, ya, kalau di atas kepala kerbau itu di dalam mulutnya atau di mananya ada tulisan atau sesuatu yang digantungkan. Ada berupa kayu semuanya dipaku, ya, kayunya dipaku semuanya, kemudian dimasukkan ke dalam lubang atau ditaruh atau ditimbun di tanah. Maka pada waktu itu dengan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan tawakal kepada Allah SWT, mencabut paku itu semuanya, dicabut semuanya.
Seperti itu caranya. Ya. Dihancurkan. Kalau berupa raja maka dihancurkan dengan membaca ayat-ayat ruqyah, membaca Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas dan Ayatul Kursi. Nah, setelah itu wa ba'da dzalika ta'murul 'aridu al-janul mutalabbis, ya. Setelah itu kamu menyuruh jinnya itu bil khuruji ta'atan lillahi ta'ala. Untuk kalau sudah diambil, semuanya sudah diambil, ya, bukhul-bukhulnya itu, maka jinnya disuruh keluar dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang ininya gampang sekali. Ya. Ininya apa? Teorinya Masya Allah. Cuman caranya ini prakteknya ini ya agak susah, ya. Nah, kalau seandainya di sini juga dijelaskan nggak mau, ya, tetap nggak mau keluar, maka diberitahu bahwasanya itu diberitahu, ya, seperti yang dijelaskan oleh para ulama dan dijelaskan oleh Syekh Abdul Wahid, ya, Syekh Abdul Salam Bali, ya, dalam kitabnya, bukunya, bahwasanya apabila dia itu tidak mau keluar, maka beritahu bahwasanya dia itu telah menyakiti kaum muslimin. Diberitahu, oh kamu telah melakukan kezaliman. Ya, dia bacakan, nanti kita baca ayat-ayat tentang zalim. Wala yazlimu rabbuka ahada. Dibacakan ayat-ayat bahwasanya kezaliman itu adalah dosa yang besar, ya, dosa yang besar. Menyakiti kaum muslimin itu termasuk dosa besar. Dijelaskan seperti itu, tetap dibacakan ayat-ayat ruqyah, ya. Kalau memang ini tetap ngeyel tidak mau keluar, maka jalan satu-satunya yaitu dengan terus membacakan ayat-ayat Al-Qur'an, ya, insyaallah taala akan keluar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, wa alla yusra'al marid. Ya, marid, orang yang sakit, terkena sihir atau terkena almas, ya, mas, gangguan jin, kemasukan jin kesurupan, maka kalau ini ada yang tidak, ya, di situ yang kedua, alla yusra al marid, tidak melawan, yang sakit tidak melawan. Walakin yakunu hunaka huduru ala jasadihi minal jan. Tapi kadang-kadang langsung hadir orangnya. Salam, assalamualaikum contohnya, ya. Kemudian seperti itu. Huduruhu naw'an. Ya, hadirnya itu ada dua. Hudurun kulliyun. Ya, hadirnya itu secara sempurna. Secara sempurna, yaitu orang yang sakit itu benar-benar tidak sadar. Orang yang sakit benar-benar tidak sadar, ya, ngajak ngobrol, ini ngobrol terus, tapi yang sakit itu tidak tahu sama sekali. Ya. Wahuna yafqidul maridu wa'yuhu, benar-benar tidak sadar sama sekali. Wa rubbama asma'uhul jan aw arahu ba'dha ma yaduru haulahu. Ya. Atau mungkin kadang-kadang dia itu mengucapkan seperti itu, tapi dia tidak sadar, akan tetapi mengetahui jin itu pada gentayangan di dekatnya. Ada orang-orang yang ada di dekatnya, ya. Nah, kalau seperti itu, ya, berarti dia itu juga, ya, kalau sudah nggak sadar sama sekali, berarti ruqyahnya itu sudah bermanfaat. Jadi ruqyah yang dibacakan itu berarti sudah mempengaruhi, punya athar, punya pengaruh. Pengaruhnya ini kulli, sama sekali enggak ini. Nah, kemudian kadang-kadang tidak melawan, tapi kadang-kadang dia itu, ya. Jadi yang pertama tadi hadirnya itu secara sempurna. Semua jadi lupa sama sekali. Kemudian yang kedua terkadang itu hudurun juz'iyun, cuman separuh saja. Hadirnya itu cuman separuh saja. Contohnya seperti apa? Seperti geraknya tangan, gemetarnya tangan, ka'ayyadhara ala yadihi. Tangannya getar loh, ini tangan saya kok getar terus. Nah, seperti itu. Au fi sadrihi,
ya, sesak. Aw ala lisanihi, atau lisannya gemetar terus. Ya, wa fi hadhil hala fil ghalib la yatakallamul jan. Kadang-kadang kalau seperti ini, nah ini fil ghalib, ini tajribah, mujarrab. Sudah pernah dicoba, mujarrab itu bukan ampuh. Mujarrab itu pernah dicoba, ya. Pernah dicoba oleh para ulama. Kalau seperti ini biasanya tidak berbicara, cukup diruqyah terus, ya. Walakin tadhharu alamatul iqtiran wadihatan jiddan. Tapi ya, ini apa, tanda-tanda bahwasannya dia itu terkena atau diganggu oleh syaitan, tanda-tandanya sangat jelas sekali. Kasroh, jerit, ya, tidak ini ya, seperti jerit. Wal ihtizazu bil quwwah, gemetar sangat keras gemetarnya. Wal buka'u bila sabab. Wa khurujud dama' min wasatil ain, nangis tiba-tiba, ya, nangis tiba-tiba dan keluar air mata. Nah, keluar air mata. Kemudian wadhahku bisukhriyah, tertawa terbahak-bahak, menghina, seperti tertawanya mak lampir contohnya, ya. Takut nih yang ruqyah. Wah, ngeri nih. Lari, yang ruqyah lari akhirnya, ya. Ya itu untuk menakut-nakuti peruqyahnya. Ya, ini benar-benar peruqyah itu harus benar-benar siap mental. Keimanannya juga dicoba. Subhanallah. Kadang-kadang wa taqallubul ainain. Ya, kadang-kadang matanya itu terbalik. Kelihatan putihnya saja. Ya, wa ahmiraruhuma, matanya merah. Ya. Matanya merah fi waqti ruqyah, ketika diruqyah. Nah, ini tanda-tandanya orang ketika diruqyah. Jadi kalau diruqyah itu ada reaksi-reaksinya. Seperti ini reaksinya. Ya. Atau tarfuhuma tarfan syadida, atau ininya bulu matanya berkedip-kedip terus. Ini ya, matanya kedip-kedip terus. Nah, seperti itu. Ini biar tahu saja. Berarti kalau seperti itu tanda-tandanya dia itu terkena jin atau diganggu oleh syaitan. Ya, ini yang pernah dilalui atau dicoba oleh para ulama. Aw intifakhul batn wa alamun qasiyah fil maidah aw khurujul aswat. Nah, ini atau perutnya itu kembung, membesar perutnya, atau sakit yang luar biasa di lambung. Sakit yang luar biasa. Ya. Au khuruju aswat, atau keluar suara klutuk di perutnya, ya. Wa ghairuha wal alamatun la yajma'uha dhabitun likulli janin hudurun khas wa alamatun takhussuhu wa tatashabahu fima bainaha. Dan tanda-tanda yang lainnya yang tidak wajar. Ya, tidak wajar. Kadang-kadang ditandai dengan, ada pula yang sakit kepala. Ada pula yang kalau main, ya, ini yang pernah saya ini kan, ya, wal'iyadzubillah, yang pernah belajar atau susu, ya, yang pernah diisi susu itu, ya, biar cantik atau biar disenengin orang, ya. Itu biasanya seperti itu di tempat-tempat yang ada susunya itu, ya, ada susunya itu akan sakit atau kadang-kadang jinnya langsung berbicara. Makanya sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini cuman sebagian saja, ya. Nah, kalau sudah seperti itu maka ditekan. Kalau ada yang sakit, dipegang, dibacakan ayat-ayat ruqyah. Nanti kita bacakan setelah ini insyaallah taala. Ayat-ayat ruqyah dibacakan di situ, dipegang. Kemudian diusap dengan menggunakan minyak habatus sauda atau apa saja yang memang itu merupakan obat yang jelas-jelas dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti itu. Jadi jelas. Terus kemudian sebagian ulama memberitahu kita bahwasanya agar
dia itu dibacakan ayat-ayat ruqyah, orang yang seperti ini, yang ada getarannya, yang ininya reaksinya seperti ini, dibacakan ruqyah selama 3 hari. Baca ruqyah itu lama loh Bu, subhanallah ya. Tinggal ini keadaan syaitonnya, jinnya, kalau membangkang ya lama ya. Dan ini harus punya khibrah atau punya pengalaman ya, makanya harus berpengalaman juga. Nanti syaitan juga seperti dia punya akal, jin bisa menipu manusia, akan tetapi inna kaida syaitani dha'ifa. Tipuan syaitan sangat lemah sekali. Kita jangan terlalu percaya dan jangan banyak ngomong, malah dikerumbulin, diajak ngomong gimana ininya, gimana ininya. Nah, seperti yang terjadi di TV-TV sekarang ini, menghadirkan syaitan untuk diajak bicara, diajak ngomong. Sesungguhnya ya sedikit sekali manfaatnya, dan kebanyakan syaitan itu akan menjerumuskan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi tidak didasari dengan akidah yang kuat, akidah dan tauhid yang benar-benar kuat ya, maka bisa menjerumuskan manusia. Kemudian yang ketiga, bagaimanakah reaksinya orang yang diruqyah ketika dia mendengarkan ayat-ayat ruqyah, ayat-ayat Al-Quran? Yang ketiga adalah la yash'urul makruh alaihi bi syai'in albattah ma'a tikraril qiraati alaihi ya, tidak merasakan sama sekali atau tidak ada reaksi sama sekali walaupun bacaan-bacaan ayat Al-Quran itu dibaca berulang-ulang. Nah, orang seperti ini insyaallah ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin ya, dia itu tidak ada gangguannya dan insyaallah ta'ala bisihhah wal afiyah, orang yang sehat dan afiyah, tidak ada gangguannya. Nah, kemudian yang berikutnya juga Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, syaitan itu umum. Syaitan itu umum. Syaitan itu mengganggu manusia itu tidak harus dengan kesurupan, kejinan, stres dan yang lainnya. Akan tetapi syaitan itu mengganggu manusia kadang-kadang dengan malas thalabul ilmi, malas beribadah, malas berbuat baik, malas. Itu bisa saja seperti itu. Datangnya kapan-kapan saja kalau dibutuhkan. Datangnya sewaktu-waktu ya. Manusia itu benar-benar jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Biar manusia itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, termasuk tata cara pengobatan, yaitu ya, selain kita diruqyah atau orang yang sakit itu diruqyah, harus ada keikutsertaan orang yang sakit. Orang yang sakit harus diikutsertakan ya. Apa yang harus diikutsertakan bagi orang yang sakit? Seperti yang dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama adalah orang itu benar-benar fayuhsinu bihi ayyatawajjaha ilallahi ta'ala bil kulliyah, benar-benar pengen ya menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, taqarrub ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu sebelum diruqyah kasih tahu itu orang yang sakit harus seperti itu. Kemudian wa yatadhallalu lahu wa yakhdha, tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada waktu itu. Dan ini biasanya belum diruqyah aja suruh seperti ini, disuruh kamu harus tunduk kepada Allah. Dia benar-benar tunduk. Subhanallah, dah langsung syaitan itu bereaksi, panas sudah. Karena yang dihadapi adalah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta ini, yang menciptakan jin, syaitan dan makhluk yang lainnya, baik itu makhluk yang baik atau yang jahat ya, itu ada reaksinya. Enggak percaya kalau nas'alullah salamal afiyah, jangan sampailah. Semoga saja diri kita dan keluarga kita jauh dari gangguan syaitan ya. Kemudian wayan tarihu baina yadayhi radyan rahmati, benar-benar menghadap Allah Subhanahu wa taala, tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadapkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan mengharap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sa'ilan maghfiratihi,
harus minta ampun atas segala kesalahan. Berarti apa? Taiban ilaihi, bertobat kepada Allah SWT kalau nggak percaya. Yang pertama kali, ini yang harus dituntut kepada orang yang sakit, dan kita nasihati, kamu harus benar-benar tawajuh kepada Allah. Seakan-akan kamu ini menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan yakinlah Allah Subhanahu wa taala akan menolong kamu. Dikasih tahu tentang tauhid, ya, akidah yang benar, dijelaskan. Itu saja sudah membuat sakit. Sudah, wah, kalang kabut syaitannya. Nah, seperti itu. Dijelaskan tauhid tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, ya, pentingnya tauhid, dan dianjurkan untuk bertaubat atas segala kemaksiatan-kemaksiatan yang pernah dia lakukan, dengan membaca istighfarlah, dengan merasa ya Allah ampunilah hambamu, dengan berdoa Allahumma firli dzunubi, ya, Allahumma firli dzunubi, Allahumma firli dzunubi, atau dibaca Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Dibaca terus ayat-ayat seperti itu, ya, mengharap kepada Allah SWT. Ini yang pertama kali, ini obat yang luar biasa, yaitu dengan tauhid yang benar dan akidah yang benar. Dijelaskan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala. Ya. Ya, semoga saja Allah SWT menjaga diri kita dari syaitan, dari kezaliman syaitan. Kemudian yang berikutnya adalah berbuat baik kepada manusia. Ya, berbuat baik kepada manusia. Orang yang sakit itu juga termasuk obat. Ya, termasuk obat. Rasulullah SAW bersabda, "Tadawu bi as-sadaqah." Berobatlah kamu dengan sedekah. Atau kama qala Rasulullah SAW. Itu berbuat baik kepada manusia. Bersedekah, ya, kemudian berbicara baik, berdakwah, menasehati kebaikan. Wah, itu juga cara yang bagus, ya, untuk pengobatan. Itu kaifiyah atau cara-cara pengobatan, termasuk cara pengobatan. Seperti halnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, dalam surah Al-Anbiya ayat 89, yang menceritakan tentang Zakaria. Idnada rabbahu anni la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Ya, dia berdoa, ya Allah, janganlah engkau biarkan aku ini sendiri, tidak ada orang yang saya warisi. Wasajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawja innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Ya, kemudian dikabulkanlah siapa? Zakaria, wa wahabna lahu Yahya, dan Allah SWT memberi anak berupa Yahya, wa aslahna lahu zawja, dan memberi zaujah yang baik. Innahum kanu yusari'una fil khairat, sesungguhnya mereka dulu, nah ini dikabulkannya oleh Allah SWT, kanu yusari'una fil khairat, mereka dulu bersegera atau berlomba-lomba dalam kebaikan. Wa yad'unana raghaban wa rahaba, dan mengajak kita, ya, wa yad'unana, dan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, raghaban wa rahaba, dengan penuh harap dan rasa takut. Wa kanu lana khashi'in, dan dulu, ya, mereka, ya, itu kepada kami, kepada Allah Subhanahu wa taala, maksudnya kepadaku, dia itu tunduk, ya, tidak sombong, berharap dan rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang penting juga Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, di sini seorang yang tertimpa musibah, baik itu terkena sihir atau terkena gangguan syaitan atau yang lainnya, dia itu harus benar-benar tawajuh, bertaubat kepada Allah SWT, dan berakidah dengan akidah yang benar. Ini baru orang yang sakit. Karena gimana ini kita meruqyah capek-capek, akidahnya mas ini percaya, wah itu mungkin keris itu bisa membantu, kerisnya banyak. Suatu ketika ditanya, punya ini enggak bu, jimat-jimat? Enggak. Tiba-tiba pas
Ada orang lihat ini, lihat pintunya, masya Allah, banyak raja-raja yang ditempel di situ. Nah, kemudian pernah juga kejadian di ruqyah, kok masya Allah kemarin sudah keluar kok masuk lagi. Nah, saya yakin ini ada yang tersembunyi. Akhirnya suruh ngaku, mana ada nggak ininya, ajahnya atau jimat-jimat yang lain. Cuman sedikit Ustadz, masih ada sedikit lagi ya. Dibawa diambilkan di lemari, ini ternyata hampir satu gebok, masya Allah ya. Masih takut mengeluarkannya. Makanya ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, khususnya di sini nggak layak orang yang sudah belajar tauhid, apalagi sudah mengkhatamkan kitab Fathul Majid, masih punya jimat ya, berbahaya, itu merusak tauhid seseorang, menghancurkan kesempurnaan tauhid seseorang. Makanya tidak layak yang sudah ini. Nah, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala ya, bahwasanya wa min a'zami ilajatil maradi fi'lul khairi ya, dan obat yang paling bagus, paling besar ya, paling mantap bagi orang yang sakit, yaitu melakukan kebaikan, wal ihsan, dan berbuat baik, wal dzikr, dan berbuat dan berzikir ya, kemudian berdoa dan mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, bertobat seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad. Ini kalau perkataan-perkataan mesti saya ambil dari perkataan Ibnu Qayyim. Karena apa? Yang paling banyak menceritakan, menjelaskan tentang pengobatan syar'i adalah Al-Imam Ibnu Qayyim, murid senior daripada Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Kemudian yang berikutnya yaitu bersabar. Jelas kalau dia orang yang sakit ditimpa musibah, dia harus bersabar, karena itu adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh mengeluh ya, tidak boleh berontak atau tidak ridho dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepadanya. Itu tidak diperbolehkan. Nah, dan yang terakhir yang tidak diperbolehkan yaitu pergi ke dukun. Pergi ke dukun jelas. Ini bukan malah mengobati, tapi malah cari penyakit. Pergi ke dukun bukan malah diobati, nanti ditambah jinnya, syaitonnya ditambah. Pergi ke jin, ya, pergi ke dukun bukan malah dapat obat, tapi malah ditambahin syaitonnya. Wal'iyadzubillah. Ya, syaitonnya apa? Kesesatan. Kalau dia sembuh dari tukang dukun itu, dia minimal akan percaya bahwasanya dukun itu bisa menyembuhkan. Subhanallah. Syaitan pintar kan menjerumuskan manusia. Nah, berikutnya di nanti-nanti yaitu doa-doa ruqyah syar'iyyah yang pernah saya bagikan kepada ibu-ibu sekalian ya. Itu ada namanya matnur ruqyah asy-syar'iyyah. Matan ruqyah asy-syar'iyyah yang tebal ya. Lihat halaman 197 ibu sekalian ya. Yang pertama ruqyah syar'iyyah, di situ ibu sekalian ya, halaman 197, lihat, yaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam Kitabuz Dzikr wad Du'a. Yang dibaca adalah doa-doa, termasuk doa-doa syar'i, la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Ya, ini mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya adalah hadis yang sahih juga dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala dalam Adabul Mufrad, dalam kitab Adabul Mufrad, dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, bahwasanya
Rasulullah SAW berdoa, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Dibaca 3 kali. Kemudian doa berikutnya, Bismillah, 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 a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Nah, ini dibaca 7 kali. Ya, dibaca 7 kali, sab'an. Di sini sab'an. Ya, dibaca 7 kali. Kemudian ini sebenarnya ada sebagian ada di doa pagi petang. Kemudian berikutnya, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya, ini doa yang luar biasa. Nah, kalau kita meruqyah tidak seperti ini bacaannya. Kalau ini untuk diri sendiri. Seperti halnya Rasulullah SAW meruqyah Hasan dan Husain, apa doanya? U'idzukuma, diganti. Kalau satu orang u'idzuki, kalau perempuan. Kalau laki-laki u'idzuka. U'idzu, alif ain ya dzal. Jadi nanti doa sendiri nih, yang dilindungi, minta perlindungan sendiri nih. Ya. Jadi kalau tahu artinya u'idzuka, atau kalau Rasulullah SAW dalam riwayat yang sahih u'idzukuma, karena meruqyah siapa? Hasan dan Husain. Kalau ini meruqyah diri sendiri, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kalau meruqyah orang lain, satu orang laki-laki, u'idzuka. Ya, ada ya-nya. Alif ain ya dzal kaf. Kalau laki-laki ka. Kalau perempuan ki. U'idzuki. Itu ya. Kalau anaknya banyak, lebih dari 3, langsung u'idzukum bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bacain u'idzukum. Semuanya anak banyak tidur di rumah, tidur kemudian ada sesuatu yang tidak beres, langsung seperti itu dibacain seperti itu. Kemudian ayat berikutnya yang a'udzu itu diganti u'idzu. Ya, yang a'udzu diganti u'idzu kalau seandainya dia meruqyah. Ya, di situ ada lagi hadis yang sahih juga dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Hadis ini dinyatakan sahih, yaitu a'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa 'iqabihi wa syarri ibadihi wa min syarri hamazati syayatin wa ayyahdurun. Dibaca ini kan sudah ada satu, berarti setiap orang harus ada satu nih ya. Kemudian baca a'udzu bikalimatillahi tammah, ini yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Ya, hadis ini sahih. Ya, dinyatakan sahih. Ya, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Ya, dikeluarkan oleh Imam Bukhari, a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin hamah wa min kulli ainin lamah. Ini kalau terkena ain. Di u'idzu, kalau dia ini membacakan meruqyah berarti u'idzuki atau u'idzuka bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainin lamah. Kemudian hadis berikutnya yang dikeluarkan oleh Imam Nasa'i dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah taala dalam silsilah sahihah, a'udzu bikalimatillahi tammati allati la yujawizuhunna barrun wala fajir min syarri ma khalaqa wa bara'a wa dhara'a min syarri ma yanzilu minas sama' wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma dhara'a fil ardi wa min syarri ma yakhruju minha wa min syarri fitnil laili wan nahar wa min syarri kulli tariqin illa tariqan yatruqu bi khairin ya rahman. Ya, ini susah juga ini ngapalin ini saya ya. Di u'idzu bika u'idzuki. Ya, kalau ini perempuan u'idzuki, ini Masya Allah dengan saya saya berlindung kepada Allah SWT. Saya mohon kepada Allah SWT agar engkau dilindungi dengan kalimat-kalimatnya yang sempurna. Allati la yujawizuhunna barrun wala fajir, yang tidak bisa dilalui oleh
yang tidak bisa dibiarkan oleh orang baik maupun orang fajir, orang yang jahat. Min syarri ma khalaq, dari kejelekan atau kejahatan yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Jadi ini Masya Allah doa yang dahsyat, luar biasa dahsyatnya. Ya, ini doa ini ada semuanya, di Hisnul Muslim ada ini insyaallah taala. Ya, kemudian baca hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Dibaca 7 kali ini. Hadis ini juga sahih, dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud. Ya, dijelaskan bahwasanya hadis ini dikatakan oleh Abu Darda sanadnya adalah hasan, dan dijelaskan juga oleh Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad. Hadisnya sahih. Kemudian Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min baini yadayya wa min khalfi an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi 'azamatika an ughtala min tahti. Tentunya kalau dia membacakan ruqyah, nah ini juga dirubah. Allahumma inna nas'aluka, seperti itu dirubah. Ya, Allahumma inna nas'alukal afiyata fid dunya. Jadi bukan Allahumma inni as'aluka, ini saya. Kalau inna berarti kami, kita meminta, ya, gitu. Allahumma astur auratina, ya. Kemudian wa amin rawatina. Kalau di sini kan rawati diganti menjadi tambah menjadi na. Allahumma ihfazna. Di sini Allahumma ihfazni, seperti itu. Allahumma inna, yang ini diganti inna. Abduka wa bnu abduka. Ini jangan abduka diganti abdukum. Abduka, ka itu ke Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Nah, kalau memang tidak bisa merubah dhamir, maka seperti gimana? Ya enggak apa-apa dibaca, itu juga ada faedahnya. Ya, tetap ada faedahnya. Kemudian ayat-ayat Al-Qur'an, dilihat halaman 200 Ibu sekalian. Ayat yang paling ampuh karena dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ayat itu adalah termasuk ruqyah. Nah, ini termasuk nama daripada surah Al-Fatihah. Innaha ruqa, kata Rasulullah SAW. Termasuk nama daripada surah Al-Fatihah adalah ruqyah, suratul ruqyah. Dan sudah saya jelaskan pada pertemuan pertama kali, ya, di awal pertemuan, bahwasanya salah satu dalil disyariatkannya ruqyah adalah hadis yang menjelaskan tentang seorang sahabat yang pergi ke suatu tempat, kemudian dia meruqyah orang yang terkena sengatan kalajengking dengan bacaan Al-Fatihah, ya. Ya, dibaca Al-Fatihah. Jangan saya ngomong Al-Fatihah kamu Al-Fatihah, kamu antum ibu sekalian ngomong a'udzubillahi minasyaitonir rajim, enggak ya. Baca Al-Fatihah, dibaca, ya. Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah dan sembuh. Dalam riwayat ada yang mengatakan 1 kali, ada yang mengatakan 3 kali, ada yang 7 kali. Maka dari riwayat-riwayat tersebut dikumpulkan diperbolehkannya seseorang membaca Al-Fatihah karena itu ruqyah. Yang pertama kali yang dibaca itu setelah ayat-ayat atau doa-doa sihir, atau yang pertama kali bisa diawal dengan ayat Al-Quran. Adapun ini doa-doa ruqyah itu mungkin bisa untuk membentengi diri, ya, seperti itu. Kemudian membaca surah, setelah membaca Al-Fatihah selesai membaca surah Al-Baqarah. Nah, ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini di sini kok tidak disebutkan ayat surah Al-Baqarah secara sempurna. Tapi di sana ada hadis yang sahih yang menjelaskan bahwasannya, ya, dari sahabat Abi Umamah Al-Bahili. Hadis ini dinyatakan hadis yang sahih bahwasannya iqra'u surat Al-Baqarah, bacalah surah Al-Baqarah. Fa inna akhdaha barakah, karena sesungguhnya mengambil surah Al-Baqarah itu membawa berkah. Wa tarkuha hasarah, dan meninggalkannya adalah kerugian. Wala tastati'uhal batalah,
dan sihir tidak akan bisa mengganggu seseorang apabila membaca surah Al-Baqarah. Demikian juga ada riwayat yang sahih, Iqra'u surat Al-Baqarah, ya, fa inna asy-syaitana yafirru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Karena sesungguhnya syaitan itu akan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah, ya. Surah Al-Baqarah. Nah, di sini kok tidak disebutkan Al-Baqarah secara sempurna? Ini tajribah, Ibu sekalian. Tajribah itu pernah dicoba, bahwasanya yang ampuh ini nanti, yang ampuh-ampuh yang bisa menyakitkan, ibarat saifun hadun, ibarat pedang yang sangat tajam, yaitu pada ayat-ayat awal. Membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, dibaca dengan khusyuk. Jangan dibaca khusyuk bacanya, apalagi tahu maknanya. Dibaca alif lam mim, dibaca yang khusyuk, ya. Dan dibaca yang benar tajwidnya. Saya lihat di TV, ya Allah, di bacaannya nggak karu-karuan. Shin dibaca sin. Aduh, sakit rasanya dengerin telinganya, Masya Allah. Kayak gitu aja, Masya Allah, ampuh. Ya, karena kejahilan dia, menurut dia udah benar gitu. Apalagi kalau dibaca dengan bacaan yang baik, syaitan akan lari. Karena orang yang bisa membaca Al-Quran dengan bacaan yang baik, maka dia akan ma'as safaratil kiramil bararah, bersama dengan malaikat, dibantu oleh malaikat. Kemudian berikutnya adalah surah apa itu, Bu? Surah Al-Baqarah ayat 161, yaitu innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Ini kalau jinnya syaitan, ya, jinnya kafir. Dibaca ini ayat-ayat ini. Nah, kenapa kok ini kan seperti itu? Buktinya seperti yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, bahwasanya ayat-ayat yang ada kandungannya, yang ada hubungannya dengan orang yang sakit itu menyakitkan sekali. Sudah dicoba oleh para ulama. Nah, apakah ini kadang-kadang tidak ada hubungannya? Contohnya saya ini serasa panas, atau seperti ketika ini ya sakit panas gitu. Para ulama, sebagian ulama memberitahukan bahwa seperti yang dijelaskan oleh Ibnul Qayyim, membaca ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim, wahai api bardan, jadilah kamu dingin, wa salaman ala Ibrahim, dan selamat bagi Ibrahim. Nah, ini kan untuk Ibrahim. Kok kita bacakan pada orang yang sakit? Di sana ada kaidah usuliyah, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ya, di sana ada kaidah fiqhiyah, ibarat itu, atau al-ibratu bi umumil lafzi, dilihat dari keumuman lafadznya. Lafadznya ini umum, la bi khususis sabab, bukan dilihat dari apa? Sebab turunnya atau sebab kejadiannya. Tapi di situ menjelaskan agar panas menjadi dingin, maka pada waktu itu diperbolehkan. Atau orang yang diruqyah kepanasan, dan ini waqi'. Coba contohnya ketika ini dia mau lari-lari, ya, melawan, berontak, kemudian dibacain aja surah Yasin, ya surah Yasin, yang di situ, ya, surah Yasin, di ayat surah Yasin itu ada wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun, ya, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Benar-benar enggak bisa keluar, ya, benar-benar terkunci. Subhanallah, karena Allah yang membantunya. Subhanallah, ya, seperti itu. Jadi kalau jinnya kafir, ya disesuaikan ayat-ayatnya, ya, membangkang. Ditanya, kamu muslim atau kafir? Muslim, kafir sama aja semuanya, tidak boleh menyakiti manusia.
dijelaskan. Kemudian ayat yang paling ampuh lagi yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika cerita Abu Hurairah ketika disuruh oleh Rasulullah SAW untuk menjaga gudang Baitul Mal, kemudian didatangi sampai 3 kali oleh syaitan. Kemudian syaitan mengajarkan ayat kursi dan dijelaskan oleh Rasulullah SAW bahwasanya syaitan yang terakhir, katanya perkataan syaitan itu yang terakhir itu benar, yang mengajarkan kamu membaca ayat kursi. Ya, ayat kursi ini luar biasa, seperti yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ya, faqad jarrabal mujarribun, telah mencoba orang banyak sekali orang yang sudah mencoba, alladzina la yuhsanuna kathratan anna laha minat ta'thir. Ya, bahwasanya ayat kursi itu memiliki pengaruh yang kuat sekali, ya, fi daf'i syayatin, untuk menolak syaitan, wa ibtali ahwalihim ma la yandhabitu fi kathratihi wa quwwatihi. Ya, dan untuk menghancurkan, mengalahkan syaitan, ya, yang mengganggu manusia. Dijelaskan juga oleh muridnya yaitu Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Jadi ayat kursi itu ampuh. Jadi kalau ini pusing-pusing, baca ayat kursi aja, nggak usah ini. Atau ayat berikutnya yang ini termasuk kuat juga, dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu di sini surah Al-Baqarah ayat 285 yang mudah-mudah, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, ayat dan seterusnya. Ya, insyaallah taala itu juga ampuh karena berdasarkan hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, man qara'a bil ayataini min akhiri suratil Baqarati fi lailatin kafatahu. Barang siapa yang membaca 2 ayat akhir daripada surah Al-Baqarah pada malam hari, maka dicukupkan baginya. Dijelaskan oleh para ulama, banyak sekali kalimat dicukupkan di sini. Yang pertama adalah dicukupkan baginya seakan-akan dia itu sudah sholat qiyamul lail, seperti yang pernah saya bacakan pada 2 tahun yang lalu atau setahun yang lalu, setahun setengah atau hampir 2 tahun yang lalu, ya, tentang amalan-amalan yang pahalanya seperti qiyamul lail. Ya, salah satunya yaitu membaca 2 ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah pada malam hari. Pahalanya apa? Seperti qiyamul lail semalam suntuk. Nah, kemudian dijelaskan oleh para ulama yang lainnya, seperti yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala, ya, fi al-wabil as-sabab, ya, fi al-wabil as-sabab, dan dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Syarh Fathul Bari, ya, bahwasanya kafatahu min syarri ma yu'dhihi, dia itu akan dijaga dari segala sesuatu yang menyakitkannya, dari sesuatu yang mengganggunya. Ini faedah daripada surah Al-Baqarah yang ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun, sampai yang terakhir. Kemudian di sini qulillahumma malikal mulk syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist, dan seterusnya. Ini masih dari, ya, surah Ali Imran ayat 18 19 dibaca ini, ya. Kalau memang ini dibaca terus saja, ini semuanya dibaca. Kalau ada yang pengaruhnya kuat, dibaca berkali-kali, ya, Al-Baqarah dan lainnya. Kemudian di sini yang digarisbawahi, ya, yang ada digarisbawahi oleh para ulama, yaitu alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Di sini fanqalabu bi ni'mati minallahi wa fadlin lam yamsasum su'u wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin 'adzim. Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Di sini dijelaskan oleh Al-Imamul Qurtubi rahimahullahu taala bahwasannya ini yang diambil adalah kalimat wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil pada ini halaman 204, Ibu sekalian,
di situ pada surah Al-Imran ayat 173 ada tulisan 1 tuh, ya. Dijelaskan oleh Al-Imam Qurtubi di bawahnya itu bahwasanya cukuplah seseorang itu mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Semuanya diserahkan kepada Allah SWT, diwakilkan kepada Allah SWT. Kalau diwakilkan kepada Allah SWT, siapa yang bisa mengganggu? Gak ada yang bisa mengganggu, ya, gak ada yang bisa mengganggu. Makanya bacanya dengan khusyuk, apalagi tahu maknanya, ya. Ini dimaknain semuanya. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Bolehkah dibaca berulang-ulang? Biasanya kalau kita membaca ayat yang ini wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil, langsung ada getaran, ada reaksi yang kuat. Maka pada waktu itu boleh diulang-ulang, ya, boleh diulang-ulang. Kemudian lihat ayat As-Saffat halaman 205 Ibu sekalian, di sana ada halaman 205. Di situ disuruh membaca surah As-Saffat. Ya, As-Saffat ini juga ada riwayat yang sahih. Dijelaskan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, dijelaskan oleh Ibnul Qayyim, ya, wa min a'dhami man yandafi'u bihi syarruhu, yang bisa menolak kejelekan atau keburukan, kejahatan syaitan, yaitu dengan qiraatul muawwidhataini, dengan membaca 2 muawwidhatain Al-Falaq dan An-Nas, wa awwalus Saffat, dan awal daripada surah As-Saffat, wa akhirul Hasyr, dan akhir daripada surah Al-Hasyr. Ya, di sini As-Saffat was-saffati saffa fazzajirati zajra fattaliyati dzikra. Ya, dibaca nanti. Saya bacain malah ruqyah orang nanti. Bingung ya. Kemudian dibaca di situ juga ada surah Al-Jin. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan 'ajaba. Dibaca yang khusyuk, difahami maknanya, insyaallah taala itu bermanfaat sekali. Kemudian sana ada halaman 207, silahkan dilihat Ibu sekalian. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Ini kalau ini dijelaskan di sini, saya bacakan perkataan para ulama, ya. Wa in kanatir ruqyatu, kata para ulama, dijelaskan oleh para ulama, wa in kanatir ruqyatu dha'ifah ta'akhuru syifa minhu. Ya, kalau seandainya susah keluar, susah sembuh, maka disuruh membaca ini diulang-ulang terus. Ya, dengan membaca suratul Fatihah, ayat kursi, ditambah ini wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatina kafaru yu'allimuna an-nas as-sihr. Jadi dibaca yang khusyuk gitu, jangan dibaca cepat seperti halnya orang-orang tasawuf baca wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman, ya, dan seterusnya. Itu enggak bermanfaat, nggak mentadaburi. Akhirnya apa? Malah diikutin. Saya sudah bacakan surat Yasin malah diikutin, karena akidah juga penting. Akidahnya nggak benar malah diikutin, malah dibilang saya lebih pinter. Syaitannya ngomong gitu, kamu nggak fasih karena akidahnya nggak benar, ya, tauhidnya nggak benar. Kemudian halaman 208 ini juga dicoba Ibu sekalian. 208 surah Toha ayat 65, lihat 208. Atau surah Yunus, wa auhayna ila Musa an alqi 'asak, ya, fa idza hiya talqafu ma yafikun. Ini surat yang kalau dipakai ini jinnya membangkang. Ini pernah saya coba juga, luar biasa. Fawaqa'al haqq wa batala ma kanu ya'malun faghlibu hunalika fanqalabu saghirin wa ulqiyas saharatu sajidin qalu amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun. Itu diulang-ulang kemudian dibacakan surah Toha
Dibacakan surah Toha, bacakan surah Yunus, Masya Allah. Dibacakan surah Yunus. Ya contohnya, wa qala fir'aunu tuni bi kulli sahirin alim. Falamma jaa as-saharatu qala lahum Musa alqu ma antum mulqun. Halaman 208 ini luar biasa. Kalau saya ini kan karena khususnya orang yang terkena sihir. Luar biasa. Menyakitkan sekali ini apa ya? Mantra ampuh kalau kita bilang tuh ampuh sekali, subhanallah. Ayat Al-Qur'an ini surah Toha, ya surah Yunus, Al-A'raf yang kaitannya dengan sihir-sihir, subhanallah. Jadi baca terus ini. Makanya ini diurutkan oleh para ulama. Ya, dijelaskan oleh para ulama. Khususnya ini kutipan-kutipan ini rata-rata semuanya diambil dari kitabnya Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Tibbun Nabawi, kemudian dalam kitab Zadul Ma'ad, semuanya rata-rata diambil dari situ. Kemudian ayat berikutnya ini jam berapa? 10.25 ya. Nah, ini yang penting Bu sekalian ya. Alhamdulillah ada fotokopiannya. Jadi halaman 208 lihat. Ya, halaman 208 itu di situ pada surah Toha, wa alqima fi yaminika talqafu ma sana'u innama sana'u kaidu sahir wala yuflihu sahiru haitsu ata. Diulang-ulangi ayat itu, diulang-ulangi. Wa alqima fi yaminika talqafu ma sana'u innama sana'u kaidu sahir wala yuflihu sahiru haitsu ata. Dibaca seperti itu terus, walaupun meruqyah sendiri. Di ruqyah sendiri dibaca ini dengan bacaan yang bagus, insyaallah taala. Siapa yang berani melawan Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang berani melawan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala yang sempurna? Enggak ada yang bisa lawannya. Kemudian di sana dijelaskan juga halaman 209 ya, secara cepat aja Bu ya. 209. Jadi ini pernah ditajribah ayat-ayat untuk menghilangkan hasad. Ain, kena ain. Contohnya surah Al-Baqarah ayat 109, dilihat. 209 ini ayatnya 109 Al-Baqarah. Wadda katsirum min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amri innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Dibaca itu setiap ketika meruqyah dibaca itu. Kemudian di sini yang ditulis juga oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya juga menjelaskan ayat yang berkaitan dengan ruqyah al-ain, dengan ain ini bisa dipakai itu ketika putra-putri kita atau kerabat kita, wal'iyadzubillah, semoga Allah SWT menyelamatkan keluarga kita dan diri kita dari ain ya. Dibaca surah Yusuf, yaitu waqala ya baniya la tadkhulu min babin wahid wa la tadkhulu min abwabin mutafarriqah, dan seterusnya. Dibaca itu, sering dibaca itu insyaallah taala untuk menghilangkan ain, itu seperti yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Qurtubi. Kemudian berikutnya adalah halaman 211. Di situ Bu sekalian, Hasan Al-Basri mengatakan di situ dalam surah ini, surah Al-Qalam ayat 52. Qalam, banyakan pada hafal ini. Wa iyyakadul ladzina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dzikr wa yaquluna innahu lamajnun wa ma huwa illa dzikrul lil alamin. Kata Al-Hasan Al-Basri, dawa'ul aini an yaqra al-insanu hadhil ayah. Ya, kalau orang terkena ain, hendaknya lah
orang itu membacakan ayat ini, dibacakan ayat ini di garis bawahi, gampang sedikit dan mudah dihafalkan ya. Wa iyyakadul ladzina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun wa ma huwa illa dzikrul alamin. Kemudian di sini juga dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim bahwasanya di sana ada kalimat-kalimat yang tahlil, kalimat tahlil dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala ya, dibaca itu menyakitkan juga ya. Ayat-ayat yang luar biasa kalau dibacakan untuk orang-orang yang sakit, yaitu surah Al-Anbiya. Wa ayyuba idna da rabbahu anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dhurrin wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min 'indina wa dzikra lil 'abidin. Dibaca seterusnya, wa Ismail wa Idris wa dzal kifli kullun minas sabirin wa adkhalnahum fi rahmatina innahum minas salihin. Itu ayat-ayat yang luar biasa. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdira alaihi fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Di situ ada doa mentasbih, doa yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW bahwasanya tidaklah ada orang yang memiliki masalah atau musibah kecuali doanya itu akan dikabulkan oleh Allah SWT, yaitu doanya siapa? Dhunnun ya. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdira alaihi fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya, itu dibaca doanya Dhunnun ya dalam surah Al-Anbiya. Nah, kemudian yang hampir selesai insyaallah taala, yang ada garis bawahannya ya, itu yang gampang-gampang insyaallah taala. Ayat-ayat untuk menenangkan, lihat halaman 213. Ada orang yang gak tenang sama sekali. Ini pernah dicoba, dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ada orang yang ini yang di dalam kitab Madarijus Salikin, kitabnya karangan Al-Imam Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasannya apabila ada orang yang tidak tenang, nah ini tak tenang, maka bacakanlah ayat ini. Wa qala lahum nabiyyuhum inna ayata mulki ay ya'tiyakumut tabutu fihi sakinatu min rabbikum wa baqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhul malaikah inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Surah Al-Baqarah ayat 248. Surah Al-Baqarah ayat 248. Mana lagi nih yang dilihat halaman 214. Disebutkan oleh para ulama itu adalah ayatus syifa, ayat-ayat pengobatan, seperti yang dikatakan oleh Zarkashi, kemudian Al-Qushairi ya, bahwasanya itu adalah ayatus syifa, yaitu pada surah Yunus ayat 57 halaman 214 Bu ya. 214 halaman 214 nomor 48. Lihat tuh nomor 48. Ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Di garis bawahi pendek-pendek seperti ini. Terus kemudian surah Yasin, lihat itu di surah Yasin itu juga ada ke bawah. Yasin itu luar biasa. Tapi kenapa kok dibacakan bareng-bareng pas ini? Pernah ya. Saya sebelum ini cerita Bu sekalian ya. Suatu ketika kami sudah bacakan Yasin bareng-bareng Ustadz. Tapi nggak ada faedahnya. Nggak kurang ini. Nggak ada pengaruhnya sama sekali. Ya ikut dengerin biasa saja ya. Giliran yang bacain Ustadz, ada seorang Ustadz dibacain ya, udah dibacain Yasin baru 3 ayat kok sudah langsung gemeteran, langsung reaksi. Kenapa? Yang bacain suka tahlilan, suka kedukun, akidahnya nggak benar, jadi ikutin malahan Yasinnya. Ada yang bilang malahan jinnya ngomong, saya itu lebih fasih daripada kamu.
baca Yasinnya, karena nggak benar ya. Masih akidah itu tentu ya, seorang kalau dia membacanya, ya Allah, ini adalah kalimatnya Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, udah nggak ada, sampai gunung pun tunduk. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Tunduk gunung aja, apalagi cuma jin, apa makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah ya. Jadi itu penting. Jadi di sini ada kalimat juga waja'alna, ada kisahnya sebenarnya di sini ya. Jadi kisah ini sebenarnya ketika Rasulullah SAW melemparkan debu ya, ketika Rasulullah SAW hendak hijrah diikuti oleh orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu, sehingga mereka ketika Rasulullah SAW membaca ini, tapi jangan dimanfaatkan seperti halnya orang-orang sufi tasawuf. Ini untuk menghilang ya, ilmu untuk menghilang apa? Waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Bisa menghilang beneran dengan membaca ini, dibaca 7 kali tidak bernafas contohnya. Dipuasain 3 bulan, puasa 3 bulan, benar seperti itu. Nah, kok bisa seperti itu? Iya bisa, karena dibantu oleh syaitan. Ya, itu kalau diruqyah, Masya Allah. Ya, diruqyah. Loh kok bisa, padahal ayat Al-Quran. Segala sesuatu yang tidak ada tuntunannya. Contohnya, ini kan dipuasain. Al-Quran untuk dibaca, untuk obat, bukan digunakan untuk yang tidak benar. Apalagi untuk nyuri. Nah, menghilang nyuri, atau menghilang afwan saja untuk ngintip orang. Ya, itu jelas-jelas ini berbahaya seperti ini. Mengajak kepada kejelekan, syaitannya banyak kalau seperti itu, banyak kawannya. Jadi surah Yasin dari 1 sampai berapa? Sampai 9 itu juga faedahnya banyak sekali. Sudah pernah mujarrab, pernah dicoba oleh para ulama. Demikian juga surah Al-Hasyr, gampang. Surah Al-Hasyr dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Wabil As-Sayyib ya, Wabil As-Sayyib, dalam pada fasal azkar yang bisa zikir-zikir yang bisa menolak syaitan, yaitu surah Al-Hasyr, suratul Hasyr, akhir pada suratul Hasyr. Hasyr ayat 21 sampai 24. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Itu dibaca, sering dibaca, insyaallah taala juga bermanfaat. Yang berikutnya, yang terakhir, itu halaman 218 yang sangat masyhur dan tidak diragukan lagi, karena ini pernah dicoba oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika terkena sihir, disihir oleh Labid bin Al-A'sam dan perempuan-perempuannya, yaitu surah Al-Falaq dan An-Nas ya, surah Al-Falaq dan An-Nas. Ceritanya sudah sering saya jelaskan ini tentang surah Al-Falaq dan An-Nas. Itu Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, semoga saja ini bermanfaat bagi Ibu sekalian. Nah, tentunya yang saya pengen ada lagi untuk mengakhiri di sini. Kalau tadi orang yang sakit harus bertaubat, harus banyak berbuat baik, harus taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga orang yang meruqyah haruslah tahu syarat-syaratnya. Di sana harus ikhlas ya, harus akidahnya benar ya, benar-benar tahu mana yang hak dan mana yang batil ya, dan yang lainnya. Yang penting di situ harus mengetahui adab-adabnya, adab-adab Islami. Tidak boleh ikhtilat di situ ya, nggak boleh membuka auratnya, mentang-mentang sakitnya di daerah sensitif dibuka, tidak diperbolehkan, karena cukup. Makanya yang afdal yaitu dengan menggunakan atau dibarengi dengan mahramnya. Kalau perempuan dibarengi mahramnya, dan yang lebih bagus yaitu ketika meruqyah itu harus wara al-hijab, di belakang hijab. Nyentuh maunya itu nggak diperbolehkan, itu bukan adab seorang ini, itu bukan ruqyah syar'i seperti itu. Walaupun pakai sarung tangan nggak boleh, tetap nggak boleh ya. Itu.
Nah, Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, demikian yang dapat saya sampaikan. Seperti biasa sebelum kajian ini ditutup, mungkin ada insyaallah ta'ala saya anggap sudah selesai ini Ibu sekalian ya. Silahkan dipraktekkan, tapi semoga saja praktekkan untuk yang jelas ruqyah itu yang bagus adalah meruqyah sendiri ya. Sebelum kena itu lebih baik dia itu senantiasa menjaga diri. Kata pepatah Arab, al-wiqayatu khairun minal ilaj. Kata pepatah Arab, al-wiqayatu khairun minal ilaj. Pencegahan itu lebih baik daripada pengobatan. Dicegah lebih baik itu, yaitu dengan meruqyah diri sendiri, doa pagi petang, banyak beribadah dan menjauhi kemaksiatan, berbuat baik kepada manusia. Itu adalah salah satu cara untuk mencegah diri kita dari gangguan-gangguan syaitan. Nah, sekarang ini yang terjadi di negeri kita khususnya dan di negeri-negeri Islam, yaitu adanya ruqyah jama'i. Ruqyah jama'i ini memang ada perkataan para ulama, perkataan ahlul ilmi dalam masalah ini ya. Salah satu ulama yang membolehkan yaitu Syekh Shalih bin Abdullah Al-Utsaimin. Dia salah satu masyayikh yang ngajar di Madinah ya. Tapi yang tidak membolehkan itu adadun minal ulama, banyak sekali para ulama. Contohnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, demikian juga Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, dan ulama termasuk min kibarul ulama Lajnah Daimah menganggap bahwasanya itu adalah perkara bid'ah ya, tidak diperbolehkan karena tidak ada satu riwayat pun yang menjelaskan bahwasanya ruqyah itu dengan jama'i karena musibah besar Bu sekalian. Sekarang bayangin aja, kalau pas meruqyah ada 100 orang, kadang-kadang ada 200 orang, bahkan di belakang layar pun diruqyah juga ya. Memang ada ininya, faedahnya, tapi madharatnya besar. Tahu nggak madharatnya? Seperti yang dijelaskan oleh para ulama madharatnya, yaitu ketika dikumpulkan di satu tempat, ada yang satu meraung-raung, ada yang satu ngomel-ngomel, ada yang satu menyerang yang meruqyah, ada yang satu muntah-muntah, ada sebagian yang membuka auratnya, ada dan yang lainnya, ada bahkan ada yang membawa senjata tajam. Lihat. Itu, dan kadang-kadang ada yang suaranya seperti kucing, suaranya seperti harimau, suaranya seperti hewan, pokoknya seperti hewan. Subhanallah, teriak-teriak. Itu banyak sekali mafsadahnya. Yang pertama, orang yang tidak terkena gangguan syaitan pun bisa terkena itu. Karena apa? Karena takut. Dan dari takut itulah syaitan akan masuk. Madharatnya besar. Makanya kalau ada ruqyah jama'i jangan ikut-ikutan. Nah, ini seneng ini. Ya, kalau ada ruqyah jama'i seneng sekali. Ayo ikut biar kita ini bebas. Nanti malah takut, ujung-ujungnya malah takut ya. Yang afdol adalah meruqyah sendiri. Makanya ulama tidak membolehkan ruqyah seperti itu ya. Ruqyah jama'i tidak dibenarkan. Kalau ada yang lain yang sering kesurupan, yang punya ilmu-ilmu kesaktian itu, wah itu malah bisa mengganggu yang lain. Makanya kadang-kadang kalau ruqyah jama'i itu dari satu, yang seharusnya yang sakit cuma satu, malah justru yang sakit malah banyak ya. Itu ngundang musuh seperti itu. Makanya di sini walaupun ada faedahnya ada sedikit faedah, banyak yang sembuh juga ya, masya Allah, alhamdulillah. Tapi di sana dijelaskan oleh para ulama, di sana ada kaidah fiqhiyah, darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak kemafsadahan, melorot kerusakan itu lebih didahulukan daripada mengambil manfaat ya, seperti itu Bu sekalian. Jadi jangan ikut-ikutan.
Sekarang lagi pengumuman ruqyah jama'i di sini, jangan ikut-ikutan. Apalagi sudah belajar ini, kalau tahu Bu sekalian, saya ambilkan dari ada berapa kitab ini, Masya Allah. Ada beberapa kitab, bukan dari satu saja, ya. Walaupun rujukannya satu, yaitu Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, ya, dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Jadi intinya Bu sekalian, setelah mempelajari ruqyah ini, ya, kita tidak langsung nanti membuka praktek. Karena itu harus ada ini, walaupun meruqyah itu harus pengalaman, Bu. Tidak langsung, wah saya bisa ngeruqyah, saya udah khatam kitab, nggak bisa. Ya, nanti digebrak jin sekali, ya, suaranya harimau, sekali mengeluarkan suara harimau lari duluan. Ya, karena itu perlu ada pengalaman, dan ini hibroh kalau bahasa Arabnya, perlu ada hibrohnya, pernah melakukan, dan benar-benar ketakwaannya, keimanannya, dan tidak takut, hanya takut kepada Allah SWT. Itu yang penting, pemberani. Kalau penakut, bukan malah ini sembuh, tapi yang meruqyah nanti malah kena sendiri malahan. Ya, jadi jangan hati-hati. Tidak semua orang itu memiliki kemampuan ruqyah. Orang yang berani, keimanannya luar biasa, cuman baca Fatihah aja ditakuti oleh syaitan. Ya, tidak semua orang. Jadi penting Bu sekalian, ya. Ini Bu sekalian yang dapat saya sampaikan, mungkin dari apa yang telah kita pelajari dari awal sampai akhir. Mungkin ada yang ditanyakan, silakan Bu sekalian. Atau sudah gamblang, jelas, jelas insya Allah Bu. Insya Allah, alhamdulillah. Demikian dapat saya sampaikan Bu sekalian. Kalau ada yang tidak benar, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, atau kalimat-kalimat yang menyinggung Bu sekalian, saya mohon maaf. Yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.